Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Siapa yang tak kenal dengan badut yang satu ini? Badut dengan berbagai macam karakter yang biasa kita jumpai di pinggir jalan. Apa kalian pernah berpikir bagaimana rasanya hidup di jalanan dengan menggunakan kostum badut yang tebal dan terbilang cukup berat? Apalagi jika di siang hari, yang mana matahari sedang terik-teriknya. Mereka menjadi badut bukan semata-mata menjadi badut saja, tapi mereka mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan mereka. Tak jarang kita pun sering melihat anak-anak memakai kostum badut dengan orang tuanya. Tetapi, apa sih yang sebenarnya mereka rasakan menjadi badut jalanan? Apakah senang atau sebaliknya? Untuk mengupas rasa penasaran tersebut, yuk kita langsung eksekusi. Dengan siapa? Dengan Bapak Sony. Bapak Sony? Iya. Usia berapa? 42 tahun. 42. Berapa lama sih kalau diem? Paling kalau itu 2 jam 3 jam baru berangkat lagi gitu. Sembari istirahat ya. Kalau lagi diam kegiatannya ya itu aja, ngajak main anak gitu. Jadi ngajak main anak gitu. Kalau lagi istirahat gitu. Selagi keliling suka ketemu sama badut yang lain kan? Suka. Itu udah kenal Pak? Enggak kenal tapi sering say hi gitu antar sesama badut gitu. Jadi enggak apa istilahnya enggak masing-masing gitu. Jadi enggak asal saya mah daerah sini. Oh enggak ada istilahnya menguasai tempat gitu, enggak ada. Jadi istilahnya pada pair semua gitu kan. Jadi iya, jadi saling say hi gitu. Udah berapa lama Pak sebagai? Udah 3 tahun. Sebelumnya? Kalau sebelumnya kan kalau Bapak kan aslinya dari Tasikmalaya. Jadi kalau dulu itu di Tasik itu sebelum terjun ke badut itu jadi announcer di sebuah radio. Selain jadi badut, ada profesi lain nggak Pak? Jualan. Jualan juga? Jualan kopi keliling, kalau malam jualan kopi keliling. Oh pakai kotak itu ya Pak? Iya, yang kayak itu. Ini kalau untuk kostum punya sendiri atau nyewa Pak? Punya sendiri, beli. Oh beli? Iya. Di rumah ada yang lain atau ini? Cuma ini aja. Oh, pertama Bapak nentuin pengen di trayek ini kenapa Pak? Soalnya trayeknya deket ya. Soalnya yang pertama kan istilahnya kalau terlalu jauh kasihan anak-anaknya juga gitu. Oh ikut juga Pak? Ikut, iya. Soalnya kan ibunya lagi kerja. Bapak kan dulu sempat jadi announcer ya Pak? Iya. Suka ada kepikiran pengen
apa jadi MC atau apa gitu Pak, mumpung di senggang waktu? Suka sih, tapi dikarenakan istilahnya pertama ya mungkin mencakup usianya itu udah nggak muda lagi ya. Jadi kalau sekarang itu dibatasinya ada tanggung jawab gitu kan. Ya, ada tanggung jawab buat keluarga gitu. Orientasinya sedikit beda ya Pak? Iya, orientasinya pasti berbeda gitu. Antara sewaktu muda sama udah istilahnya kebilang apa tua gitu. Masalah nggak sih Dok mungkin sama pengamen jalanan atau sama orang-orang sekitar? Alhamdulillah selama istilahnya terjun di dunia badut ini, kalau masalahnya nggak ada kayak ke pengamen, kayak istilahnya kayak anak-anak jalanan yang lainnya itu nggak ada gitu. Pernah ketemu sama Satpol PP, apa istilahnya memperingatkan itu jangan sampai di jalur kota atau apa istilahnya di lampu merah gitu. Kalau untuk istilahnya keliling-keliling sih nggak apa-apa, tapi istilahnya untuk istilahnya jalur di lampu merah itu tidak diperbolehkan karena mengganggu lalu lintas juga gitu kan. Sekitar komplek gitu Pak? Kalau security sekitar komplek sih nggak ada masalah sih gitu kan, kecuali tergantung kitanya gitu kan, tergantung kitanya ya istilahnya. Kalau kitanya istilahnya apa meminta izin dulu gitu ya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah, aman-aman aja gitu. Itu aja mungkin. Careful with your pretty eyes and run with me, you're young. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, Akan siapa? Edwin, bisa dipanggil Edwin. Edwin. Perkenalkan, nama saya Noval Murizadin. Saya warga Cimahi di sini. Kang Edwin kalau ngedengar kata tentang badut jalanan yang pertama kepikiran apa Kang? Menghibur. Menghibur. Iya, sama unik sih kalau menurut saya. Kata badut jalanan itu kan bisa dibilang badut jalanan itu kan tujuannya mereka menghibur gitu masyarakat yang ada di jalanan gitu, yang lagi berkendara ataupun yang lagi diam di jalanan. Terus mereka juga punya tujuan untuk mencari pekerjaan hidup juga gitu, penghasilan hidupnya kayak gitu. run with me, you're young. Kang Erwin kepikiran nggak sih kayak ini adanya badut itu kayak ngeganggu jalan gitu, kan biasanya suka di pertigaan. Kalau menurut aku sih mengganggu sih enggak, cuman ada beberapa badut yang kayak maksa gitu sih Mas. Apalagi kalau yang orangnya takut gitu. Iya, jadi apalagi kalau ada anak kecil ya, lagi macet nih terus datang badut, jadi menghibur anak kecil biar nggak nangis di kemacetan kota. Kalau menurut aku sih. Berarti cukup terhibur kalau lagi ada itu. Ya, cukup terhibur sih saya. Kalau menurut saya itu pekerjaan badut itu sebenarnya tergantung orang yang ditemuin sama si badut itu. Misalkan kalau ketemunya sama orang yang nggak suka sama yang kayak gitu, nggak suka sama si badutnya, pasti orang itu akan merasa risih. Tetapi menurut saya sendiri tidak termasuk orang yang seperti itu. Kalau misalkan ada badut yang menghampiri atau seperti apa, misalkan pada saat macet atau lagi diem gitu, menurut saya tidak mengganggu. Jadi juga iseng gitu ya. Iya. Menurut kamu gimana
kalau badutnya iseng gitu, kayak sengaja ngejar anak-anak gitu, padahal mereka tuh takut. Oh iya, kalau badutnya iseng kan kejar anak-anak. Kalau badutnya sendiri kan punya tujuan mungkin untuk menghibur, tapi menurut anak-anaknya jadi takut gitu. Jadi kalau dari pandangan saya kalau pandangan saya itu misalkan si badutnya ngerti gitu, enggak cara dengan kayak gitu. Feel my drift against your skin. Kadang kan ini mungkin banyak kayak investigasi di luar gitu, kayak badut itu ternyata dalamnya anak kecil gitu, benar-benar anak kecil yang lagi nggak sekolah tiba-tiba jadi badut. Kalau menurut Mas Edwin gimana? Saya pernah baca artikel nih, ada beberapa preman jalanan yang memperkerjakan anak kecil yang tidak sekolah untuk menjadi badut. Itu menurut saya sih nggak banget, bukan manusiawi banget. Kebanyakan sih aku baca artikel sih itu di bawah binaan preman-preman jalanan gitu. Jadi anak kecil yang nggak putus sekolah atau nggak ada orang tuanya itu dipekerjakan seperti itu. Badut jalanan memang cukup menghibur untuk semua orang. Akan tetapi, masih banyak juga yang menjadikan pekerjaan mereka sebagai olok-olokan. Bahkan, lelucon yang tanpa kita sadari membuat mereka sakit hati dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang meremehkan pekerjaan ini. Padahal, para badut jalanan ini juga sesungguhnya tidak ingin bekerja seperti ini. Tetapi apa daya, takdir berkata lain. Mereka harus bekerja seperti ini dan menghilangkan rasa malu demi sesuap nasi untuk keluarganya di rumah. Untuk itulah, kita sudah seharusnya mengapresiasi pekerjaan ini dan bersimpati sekaligus memposisikan diri kita jikalau kita seperti mereka. Tak pernah ada yang tahu kisah yang melatar belakangi mengapa mereka rela menjadi badut. Masih mau tahu kelanjutan kita ngapain lagi di episode selanjutnya? Makanya, jangan lupa saksikan terus Akar Rumput setiap Jumat, Sabtu dan Minggu pukul 4 sore. Sampai jumpa di episode selanjutnya.